Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Salam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melakukan tahapan mentoring yaitu yaitu persiapan dan negosiasi sebelum nanti dilakukan observasi di kelas. Kesempatan selamat sebelumnya kami ucapkan selamat pagi Mas Rizky selaku mahasiswa pertama, Bu Ferry Dwi mahasiswa kedua, dan Pak Eko selaku guru Pamong, dan saya sendiri sebagai dosen pembimbing lapangan. Untuk yang pertama kami berikan kesempatan pada Mas Muhammad Rizky untuk memaparkan pra persiapan sebelum observasi. Silakan. Oke, terima kasih Pak Winarto sebagai DPN dan Pak Ito sebagai guru pamong. Baik, untuk pembelajaran yang akan saya lakukan sebentar lagi, jadi ini akan membahas tentang materi insight dan perubahannya, di mana ada dimensi profil lulusan yang ingin saya keluarkan, yaitu tentang bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong, serta beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berasa bersyukur. Di mana saya menggunakan model PBN, yaitu Problem Based Learning, yang berbasis inquiry, di mana nantinya pada saat proses pembelajaran, anak saya kelompokkan, kemudian saya bagikan LKPD. Setelah itu di tahap refleksi, anak siswa-siswa itu setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian saya memberikan komentar terhadap apa yang sudah dipresentasikan oleh siswa. Mungkin itu saja gambaran nanti pada saat saya proses pembelajaran. Terima kasih Pak Dokter. Oke, terima kasih Mas Eko. Berikutnya ke Mbak Ferry Dwi untuk memaparkan apa yang akan dilakukan nanti di kelas. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rencana saya yang akan saya lakukan nanti di sini adalah tentang materi, tentang alat ukur yang ada di laboratorium kita, Bapak Ibu. Rencana yang akan saya lakukan yaitu anak-anak nanti melakukan praktikum tentang pengukuran alat yang digunakan. Di situ nanti kita siswa itu akan membentuk kelompok, di mana setiap kelompok nanti akan melakukan pengukuran di tiap stasiun. Jadi nanti saya akan menyiapkan di laboratorium IPA itu ada beberapa meja, 1 sampai 5 meja, di mana satu meja itu nanti akan melakukan pada materi ini. Nanti saya akan menggunakan model pembelajaran dengan berbasis inquiry dan based learning. Kemudian yang akan saya lakukan di sini adalah dengan bernalar kritis, mandiri, dan gotong royong. Nah, di sini nanti kerjanya adalah anak-anak akan saya bentuk kelompok, di mana satu kelompok itu nanti siswanya ada sejumlah 4 sampai 5 siswa seperti itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ferry Dwi. Selanjutnya Pak Eko mungkin mau memberikan masukan selaku guru Pamong. Silakan Pak Eko. Oke, terima kasih kepada Pak Win atas waktunya. Di sini kita sama-sama belajar untuk Mas Rizky dan Bu Ferry. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada kegiatan pra pembelajaran saya sudah melihat modul ajar atau RPP yang sudah diberikan kepada saya dari Pak Rizky maupun Bu Ferry. Nah, dari Pak Rizky dulu sudah baik modul ajar yang sudah dibuat karena sudah menggunakan PBL. Kemudian ini juga masuk ke dalam materi pendekatan pembelajaran mendalam. Sepertinya seperti itu. Yang mungkin perlu diperhatikan nanti yaitu pada saat pembelajaran dilakukan perlu di manajemen waktunya mengenai sintak-sintak yang sudah direncanakan. Jadi harapannya nanti manajemen waktu bisa dikondisikan dengan baik. Untuk Bu Ferry tadi terkait menggunakan ini inquiry ya, inquiry. Modul ajarnya juga sudah berarti sudah menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, nanti yang perlu diperhatikan di sini terkait modul ajarnya maupun nanti pada saat pembelajarannya yaitu karena ini adalah praktikum. Nah, berarti nanti betul-betul diperhatikan terkait keselamatan kerja anak-anak. Jadi bagaimana keselamatan kerja di laboratoriumnya itu nanti bisa benar-benar diterapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin menambahkan sedikit ya karena ini Anda masih calon guru nih, mau apa nanti supaya
di 10 menit pertama itu kita harus menguasai kelas, karena anak-anak itu diajak fokus pada pembelajaran kita. Nah, nanti kalau anak-anak sudah fokus, nanti insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan baik. Mungkin kami sampaikan selamat pagi Pak Rizky selaku mahasiswa pertama, dan Bu Ferry selaku mahasiswa kedua, dan saya ucapkan selamat pagi Pak Eko selaku guru pamong. Setelah tadi kita lakukan observasi di kelas dan masuk di kelasnya Pak Rizky, untuk hari ini kita mentoring kegiatan pasca pembelajaran. Sebelumnya kami kasih kesempatan pada Pak Rizky, nanti dilanjut dengan Bu Ferry. Waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Rizky dulu. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Darto, kemudian juga Pak Eko Trilo sebagai guru pamong. Jadi refleksi pada saat pembelajaran saya tadi, di mana ada beberapa kendala dan kekurangan yang saya temukan, di mana yang pertama yaitu kurangnya percaya diri dan gugup saat mengajar di depan kelas. Jadi pada saat mengajar di depan kelas saya merasa gugup dan kurang percaya diri, terutama ketika harus berinteraksi dengan seluruh siswa. Mohon maaf sebelumnya karena saya masih baru beberapa kali mengajar, jadi masih nervous Pak. Jadi saya menjadi hal ini membuat intonasi suara saya kurang terdengar baik oleh siswa, sehingga membuat saya menjadi kurang pede, gugup. Saya merasa masih perlu berlatih lagi bagaimana untuk mengkondisikan kelas dan suara saya intonasinya agar terdengar jelas oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu kesulitan mengelola waktu dan kegiatan pembelajaran. Jadi karena tadi awalnya sudah nervous, jadi pada proses pembelajaran saya tidak sempat melihat jam tangan, sehingga yang seharusnya kegiatan awal itu 10 menit tadi sampai 15 menit. Padahal itu tadi sebelumnya kan sudah dibahas dengan guru pamong, sudah diingatkan sebelumnya bahwa alokasi waktunya harus diperhatikan lagi. Ternyata pada saat proses pembelajaran itu menjadi kelemahan saya. Kemudian saya masih belum terbiasa melakukan refleksi pembelajaran secara mendalam. Jadi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya cenderung menilai siswa hanya dari apakah siswa terlihat aktif atau tidak. Setelah mendapatkan bimbingan sebelumnya, jadi saya memahami bahwa refleksi pembelajaran itu harus mencakup semuanya, tidak strategi, respon siswa, dan ketercapaian tujuan. Jadi saya tadi hanya fokus terhadap siswa itu aktif atau tidak. Kemudian ya karena sekolah di sini ini sekolah pinggiran, dan juga kebetulan saya dari suku Madura dan mayoritas anak sini suku Jawa, jadi saya masih kesulitan memahami budaya, sehingga itu ada sedikit kendala pada saat saya berinteraksi dengan siswa daripada saat saya membimbing dalam kelompok-kelompok kecil itu. Jadi itu gambaran tentang kendala dan kekurangan pada saat saya tadi melakukan proses pembelajaran. Oke, terima kasih Mas Rizky. Oh ya, terima kasih untuk Bapak Winarto sebagai DPA dan Pak Eko sebagai guru pamong. Di sini saya merefleksi dari kegiatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu yang kekurangan dari yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, saya masih kurang percaya diri ketika mengajar melakukan praktikum di laboratorium MIPA Bapak. Ini saya terlihat ketika mengkondisikan siswa. Jadi anak-anak itu masih banyak yang belum bisa fokus untuk melakukan praktikum. Kemudian yang kedua, saya ketika menyiapkan alat dan bahan praktikum itu masih belum sistematis. Maksudnya gini, masih belum bisa merunutkan mana yang menggunakan alat ini, mana yang menggunakan alat ini. Yang kemudian yang ketiga adalah saya belum menyiapkan LKPD gitu Pak. Karena di situ saya hanya masih menggunakan lembar hasil kerja praktikum itu. Kemudian yang keempat, saya masih belum bisa mengkondisikan siswa ketika praktikum ini membagi kelompok Bapak. Jadi di mana dengan karakter siswa yang berbagai macam itu saya belum bisa membagi kelompok sesuai posisinya. Pak Eko bisa menanggapi dari yang disampaikan Mas Ferry sama Mbak Ferry. Monggo Pak Eko. Terima kasih Pak Win atas waktunya. Nah, di sini kemarin sudah kita bersama-sama mengamati kegiatan pembelajaran di kelas, baik Pak Rizky maupun Bu Ferry. Nah, luar biasa, sudah bisa melakukan pembelajarannya dengan baik, sudah bisa menerapkan sintak-sintak yang ada di modul ajarnya. Tapi ada beberapa catatan dari saya selaku guru pamong. Ya, terkait yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi, karena masih awal, tidak apa-apa, ini masih awal ya, masih awal itu biasanya masih nervous. Tapi nanti ini
dilatih aja sih, kaitannya dengan jam terbang saja. Jadi, nah, terus terkait dengan ya ini juga sama dengan Bu Ferry juga, karena sama-sama di awal masih awal mengajar, biasa nervous itu biasa seperti itu. Nah, terus kemudian manajemen waktu, baik Pak Rizky maupun Bu Ferry tadi juga ada kendala di sana. Nah, mungkin pengalaman yang biasa diterapkan ini kalau menggunakan slide di situ, biasanya di slide-nya itu bisa ditampilkan di situ kegiatan pendahuluannya berapa menit, kegiatan intinya di situ, dan dikasih keterangan, anak-anak dikasih keterangan waktu di kegiatan inti di slide-nya itu, atau supaya nanti bisa saling menjadi acuan ya, sebagai patokan untuk kita, supaya nanti tidak berlama-lama. Biasanya di kegiatan inti atau di kegiatan pendahuluan itu yang mungkin terlalu lama bisa diminimalisir, disesuaikan dengan waktu yang ada. Nah, seperti itu. Terus terkait ini refleksi. Nah, memang betul refleksi itu juga penting. Mungkin bisa dicoba menggunakan metode TIS ya. Jadi pakai sticky note refleksinya, biar anak-anak nanti menuliskan di sticky note-nya, nanti ditempel di depan. Jadi ada model TIS itu, T-nya adalah aku tahu apa, aku ingin tahu apa, dan aku sudah belajar apa. Nah, seperti itu. Mungkin itu Pak Win yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Eko atas masukannya. Saya sedikit menambahkan, ya memang, Ya. tapi karena memang mahasiswa baru dan belum menjadi guru, walaupun jadi guru kalau masih 1 tahun pun saya rasa masih grogi, masih nervous itu biasa. Itu tadi tinggal jam terbang. Cuma secara menyiasatinya, kalau menurut saya kita persiapkan LKPD, RPP sebaik mungkin. Dan kita baca-baca buku-buku yang mendukung. Jadi kita itu tunjukkan ke anak-anak, kita itu rasa percaya diri kita itu tinggi. Itu kuncinya. Jadi kalau di awal guru sudah kelihatan ragu-ragu, nanti kepercayaan peserta didik pada kita juga kurang. Jadi makanya satu modulnya atau kita siapkan dengan benar-benar supaya untuk mengurangi rasa nervous itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan masukan pada Mas Rizky dan Mbak Ferry selaku mahasiswa yang nanti akan menjadi guru. Mudah-mudahan nanti menjadi guru yang profesional. Mungkin itu. Apa ada tambahan lagi Pak Eko selaku guru Pamong? Ya. Pada intinya dua-duanya sudah tercapai apa yang di tujuan pembelajarannya sudah dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajarannya. Nah, kedepannya ini bisa dipersiapkan lagi modul ajar dari pengalaman yang sudah dilakukan kemarin. Harapannya di pertemuan yang akan datang disiapkan lebih baik lagi. Kemudian supaya hasilnya nanti bisa lebih maksimal lagi untuk topik pembelajaran berikutnya. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Win. Oke, terima kasih banyak masukannya dari Pak Eko selaku guru Pamong dan juga Pak Winarto sebagai dosen bimbing lapangan. Itu menjadi catatan saya bagaimana nanti saya mempersiapkan proses pembelajaran selanjutnya agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Ya, saya rasa bisa kita akhiri pertemuan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Eko selaku guru Pamong, Pak Rizky dan Bu Ferry selaku guru model mahasiswa kali ini. Saya akhiri, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.